Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Kamis 28 Desember 2023. Berita pertama, pemakaman jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB berujung rusuh. Selanjutnya, Timnas Amin bongkar dosa cawapres Gibran Rakabuming Raka. Proses arak-arakan jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB diwarnai kericuhan. Massa melakukan pembakaran mobil hingga merusak gerai ATM dan motor. Ribuan warga Papua mengantarkan jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB ke tempat peristirahatan terakhirnya. Namun banyaknya warga yang ikut mengantarkan Lukas NMB membuat situasi di Papua menjadi rusuh. Massa merusak sejumlah fasilitas dengan melemparkan batu, mulai dari kantor bank hingga mobil aparat keamanan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Papua, Yohanes Walilo, mengatakan seharusnya insiden ini tidak perlu terjadi karena di tengah situasi belasungkawa atas meninggalnya mantan Gubernur Papua Lukas NMB. Kita mengharapkan mengantar Bapak kekasih kita dalam keadaan yang baik sebagai anak Tuhan, karena beliau sudah berkarya di Papua ini, tapi insiden terjadi yang tidak kita harapkan. Oleh karena itu saya mewakili pemerintah provinsi sampaikan bahwa sangat menyesal, dan mulai hari ini dan sebentar kita akan mengantar jenazah ke Koya. Tidak boleh ada insiden terjadi lagi. Kita sebagai orang adat, orang Papua, kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai orang Papua itu, sehingga orang jangan menstigma kami selalu bilang orang Papua itu selalu kacau, tidak bisa. Oleh karena itu saya mau sampaikan hari ini, menghormati apa yang Bapak kita lakukan, kita akan mengantar dengan baik. Jadi apa yang terjadi, sudah terjadi. Kita semua yang hadir dalam ini terima kasih karena kita sudah bisa tertib ada di sini. Tapi yang terjadi sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, mari setelah dari ini Bapak Presiden Gidi dan seluruh pimpinan gereja, saya mau pesan bahwa kita mengantar, menghormati, menghargai apa karya-karya yang Bapak kita lakukan itu untuk kita generasi berikut kita lakukan ke depan. Oleh karena itu, setelah dari ini tidak ada lagi ada insiden ataupun kejadian-kejadian yang terjadi yang tidak bertanggung jawab. Sehingga kita mengantar Bapak dengan keadaan selamat, kita makamkan di tempat peristirahatan yang terakhir. Juru bicara Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin, Indra Karismiaji terjerat kasus hukum. Usai penangkapan tersebut, Timnas Amin membongkar fakta mengejutkan cawapres Gibran Rakabuming Raka. Indra Karismiaji selaku pemilik dan Ike Andriani selaku pengelola PT Luki Mandiri Indonesia Raya diduga melakukan tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang. Dugaan aksi kejahatan itu dilakukan dalam kurun waktu tahun pajak 2017 Januari hingga tahun 2019. Merespons penahanan tersebut, Ketua Tim Hukum Nasional Amin Ari Yusuf Amir memberikan fakta mengejutkan. Timnas lantas membongkar sejumlah pelanggaran yang terjadi, khususnya dilakukan oleh paslon nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Ingin menyampaikan catatan akhir tahun kami tentang banyaknya pelanggaran-pelanggaran Pilpres selama tahun 2023 yang telah berlangsung. Kawan-kawan, pertama kami akan memulai dengan putusan MK. Kita semua masih ingat putusan MK nomor 90 itu betul-betul merupakan bentuk manipulasi, malpraktek peraturan perundang-undangan yang terjadi secara gamblang dan membuat nalar publik menjadi terhentak. Betapa tidak, perkara ini adalah permohonan tentang pasal 169, sama-sama kita ketahui, mengenai persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden yang membatasi minimal usia 40 tahun. Dan MK mengabulkan permohonan perkara tersebut dan menjadi pintu masuk pasangan 02 Gibran menjadi cawapres. Walaupun kita juga sama-sama ketahui MK Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan tegas dan jelas bahwa itu melanggar etik yang berat, sehingga Ketua MK diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua MK. Yang sama-sama kita ketahui juga Ketua MK adalah paman dari Gibran. Lalu yang kedua, laporan pelanggaran pemilu di Bawaslu. Ini kami membuat laporan
di Bawaslu. Banyak sekali laporannya, ini bisa kami jelaskan satu persatu. Kita sama-sama ketahui Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu dalam beberapa kasus bersikap berat sebelah. Ini tercermin dalam beberapa kasus. Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran dengan alasan kekurangan bukti material. Padahal laporan disampaikan dengan alat bukti yang lengkap. Di sisi lain terdapat laporan yang tidak tergolong pelanggaran justru diproses sebaliknya. Kita ingat ya, satu pertama tentang laporan kami di Bawaslu. Perkara di Bawaslu nih, pertama laporan terhadap pantun Cawapres Muhaimin Iskandar. Kawan-kawan masih ingat semua? Terhadap pantun pada waktu pengambilan nomor, ini kami telah melakukan sidang 5 kali di Bawaslu. Walaupun hasilnya diputuskan tidak terbukti, tapi yang menjadi persoalan bukan pada putusannya. Pertanyaan kami, mengapa Bawaslu memproses laporan tersebut yang nyata-nyata bukanlah sebuah pelanggaran dengan mengacu pada Undang-Undang Pemilu dan PKPU 15/2023. Selain itu, laporan ini hanya disertai satu bukti video dan satu saksi yang bukan saksi fakta, tetapi justru segera diproses. Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.